Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Paris Novel bagian 829. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jika itu bukan untuk transformasi jiwanya sendiri dan rantai perbaikan teknik terlarang jiwa surgawi mencapai tahap ketiga dari 10.000 jiwa, seseorang masih tidak akan dapat merasakan keberadaan klon. Keraguan semacam ini terus muncul di benak Qin dan dia bahkan tidak mengerti. Namun saat ini dalam pemikiran Qin tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Saat ini Qin mengembara di pena suci tingkat guru suci itu. Pikirannya kosong. Segala sesuatu di dunia luar ditinggalkan. Tubuhnya, setiap sel sedang mengalami transformasi. Dan dia memasuki keadaan khusus yang mendalam. Dan dia berada dalam kondisi kritis dalam terobosan. Saat ini Chen Sisi tersenyum dan dengan senang hati merasakan transformasi Qin. Akan tetapi tiba-tiba dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan kemudian melihat ke arah pintu masuk aula. Dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia merasakan dari dunia luar ada banyak aura yang kuat sedang mendekat. Dan pada saat-saat kritis terobosan Qin, seseorang tiba-tiba datang. Tidak baik, kata Chen Sisi. Dia langsung terkejut. Jika terobosan Qin terganggu, maka itu pasti akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah untuk Qin. Dia dapat merasakan saat ini kondisi terobosan Qin itu telah mencapai momen paling kritis. Kemudian sosok Chen Sisi bergetar dan dia segera muncul di luar formasi dan matanya menatap dingin ke arah pintu masuk. Saat ini di lorong di luar aula ini, Zhuge Su dan Dong Huang Jueyi adalah orang pertama yang memasuki istana. Di sini, tempat ini seharusnya menjadi lokasi pena suci tingkat guru suci itu, kata Zhuge Su seraya berhenti. Ini, apakah kamu yakin? Kata Dong Huang Jueyi seraya memandangi pilar-pilar kosong di sekelilingnya dengan ekspresi ragu di wajahnya. Tidak mungkin salah, itu ada di sini. Alasan kamu tidak bisa melihatnya hanya karena ada formasi di sini yang menghalangi persepsimu, kata Zhuge Su. Dia berkata dengan enteng. Begitu suaranya jatuh, terdengar suara gemuruh di sekelilingnya, dan di kejauhan terdengar suara pertempuran yang samar. Zhuge Su, cepatlah, sudah banyak orang di belakang kita, kata Dong Huang Jueyi seraya mengerutkan kening. Selanjutnya Zhuge Su mendesak jimat yang melewati langit, dan tiba-tiba 99 pilar di depannya berputar, dan pada saat yang sama kekuatan besar menyebar, dan pintu masuk di depan mulai muncul. Hahaha, memang ada ruang rahasia, kata Dong Huang Jueyi seraya tertawa terbahak-bahak. Sosoknya bergetar dan dia adalah orang yang pertama bergegas masuk ke dalam aula. Hahaha, dia tertawa, tetapi tawa itu tiba-tiba berhenti. Sial, siapa kamu dan mengapa kamu ada di aula ini? Kata Dong Huang Jueyi. Dia tiba-tiba melihat aula di depannya itu kosong dan tidak ada apa-apa. Dan di aula itu ada seorang wanita yang nampak sedang duduk bersila. Di saat yang sama Zhuge Su dan yang lainnya juga terbang satu persatu dan muncul di aula. Benar saja, seseorang datang, kata Chen Sisi. Hatinya bergetar dan wajahnya tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Dia melihat masuknya banyak master ini. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak master akan berkerumun secara tiba-tiba. Aula ini sangat rahasia. Ini adalah aula khusus di aula api surgawi. Jika bukan karena mengikuti putra ilahi, penguasa biasa tidak akan bisa mengetahuinya. Tetapi sekarang sekelompok orang ini sebenarnya bisa masuk. Siapa mereka? Chen Sisi menatap sekelompok orang di depannya dengan dingin. Seseorang benar-benar memasuki aula ini sebelum kita. Zhuge Su dan yang lainnya juga terkejut. Mata mereka tertuju kepada Chen Sisi, tetapi mereka tidak dapat mengenali asal-usul Chen Sisi. Namun orang yang bisa memasuki istana api surgawi ini sebelum mereka dan masuk ke aula ini sama sekali tidak bisa diremehkan.
dan tatapan Jugetsu seketika menjadi serius. "Siapa yang mulia? Mengapa Anda muncul di aula ini?" kata Jugetsu. "Di alam langit bawah tidak ada nama. Alasan mengapa saya berada di sini secara alami karena saya menjelajahi warisan dari Yang Mulia Api Langit." "Siapa kalian semua?" kata Chen Sisi. Dia berdiri dan berkata dengan ringan, dia secara alami tidak akan mundur. "Orang yang tidak dikenal." Mata Dong Huang Jueyi nampak meledak dengan sedikit cahaya dingin. Matanya berkedip-kedip di aula, terutama ketika dia melihat formasi di belakang Chen Sisi. Dia langsung memadat dan tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, siapa kita? Kaisar Timur dari alam surgawi barat. Dan yang ini adalah Jugetsu dari alam surga selatan. Pernahkah Anda mendengarnya?" kata Dong Huang Jueyi. Dia berkata dengan bangga. Kaisar Timur Jueyi, Jugetsu. Hati Chen Sisi tertegun. Mereka ternyata adalah dua jenius teratas dari alam surga barat dan alam surga selatan. Pada saat ini dia juga mengerti mengapa sekelompok orang ini dapat menemukan tempat ini dengan cepat. "Kamu bisa memasuki aula ini. Itu mengejutkan saya. Bagaimana kamu bisa masuk? Dan juga, menurut perhitungan saya ada pena suci tingkat guru suci di sini. Apakah kamu sudah mengambilnya?" kata Jugetsu. "Ya, saya memang menemukan pena suci tingkat guru suci di sini. Tetapi saya yang pertama menemukannya. Mengapa? Apakah Anda ingin mengambilnya?" kata Chen Sisi. Dia berkata dengan dingin. "Saudara Jugetsu, jangan berbicara omong kosong dengan orang ini. Asal-usul orang ini tidak diketahui dan sekarang saya curiga bahwa orang ini adalah mata-mata dari ras iblis yang disembunyikan di ras manusia kita. Jadi, kita bunuh saja secara langsung. Hanya membuang-buang waktu berbicara dengannya," kata Dong Huang Jueyi seraya mengedipkan matanya. Segera para master di bawah komandonya bergegas menuju formasi. Rupanya mereka berusaha untuk membuka formasi dan mencari pena suci di dalamnya. "Siapa yang berani memindahkan formasi ini? Mencari kematian," kata Chen Sisi. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Boom! Di tubuh Chen Sisi, napas yang mengerikan tiba-tiba keluar. Dengan benang hitam di kepalanya naik ke langit. Chen Sisi sudah mendengar dari nada orang-orang ini. Orang-orang ini sama sekali bukan orang baik. Mereka harus dibunuh. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan tidak mundur tetapi bergerak maju. Dia langsung menyerang para master dari dua kekuatan itu. Jalan ilusi di tubuh Chen Sisi tiba-tiba berputar dan sebuah pukulan dilayangkan. Di bawah pukulan Chen Sisi, segera beberapa master langsung diledakkan ke udara dan mereka terbang keluar. Dan beberapa dari mereka langsung menyemburkan darah. Apa? Semua orang tampak terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang wanita yang sebelumnya terlihat tidak berbahaya tiba-tiba menembak dan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Berani membunuh jenius saya dari alam surga barat, mencari kematian. Di sisi Dong Huang Jueyi, seorang lelaki tua nampak meraung. Orang tua ini sudah melangkah ke ranah tahap air surgawi. Dengan raungan dia melangkah maju dan langsung meninju. Di saat yang sama tubuh lelaki tua itu membengkak dan dia menjadi sangat besar. "Jalan iblis abisal," kata Chen Sisi. Dia nampak tidak takut dan langsung bertukar pukulan dengan lelaki tua itu. Dan pada akhirnya Chen Sisi berhasil mengalahkan lelaki tua itu dan membunuhnya. Siapa wanita ini? Dia sangat kuat. Bahkan Dong Huang Jueyi dan Jugetsu nampak terkejut. "Kurang ajar, berani membunuh bawahan saya. Tidak ada yang bisa melakukannya. Beri aku kematian," kata Dong Huang Jueyi. Dia nampak meraung seraya menggerakkan sosoknya. Dan kekuatan penelan memenuhi tubuhnya. Dan di saat yang sama sebuah bola hitam mulai muncul. Bola hitam itu berubah menjadi kepalan dan langsung memukul ke arah Chen Sisi. Di dalam serangan itu Chen Sisi merasakan kekuatan melahap yang sangat kuat. Layak menjadi arogan teratas dari alam surga barat. Tidak lebih lemah dari keberadaan Yao Ming. Kekuatan melahap. Orang ini benar-benar bisa menguasai kekuatan gaib seperti itu, kata Chen Sisi. Tatapannya tiba-tiba berubah, tetapi pikirannya tetap tidak bergerak. Dia meraung dan kemudian meninju. Tubuhnya berubah dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya beredar dari tubuhnya. Dengan sedikit perubahan, dia segera menampilkan kekuatan magisnya. Chen Sisi menggunakan sihir untuk memasuki Tao.
Pemahamannya tentang sihir belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kekuatan magis penelan ini mengerikan, tetapi kekuatan magisnya juga tidak bisa diremehkan dan itu segera bertabrakan. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan medan kekuatan melahap yang mengerikan yang dibentuk oleh gerhana matahari itu tiba-tiba runtuh, menyebabkan tubuh Dong Huang Jueyi nampak bergetar. Kekuatan sihir ilusi. Kekuatan sihir macam apa ini? Kami surga tidak memiliki kekuatan sihir, kata Dong Huang Jueyi. Dia nampak kaget. Jelas dia tidak menyangka bahwa serangannya ini bisa diblokir. Tinju penelan tidak bisa menjatuhkan wanita itu. Sebaliknya, kekuatan sihir wanita itu benar-benar bisa memukul mundur dirinya. Kamu dari sekte mana? Murid dari kekuatan mana? Sekte setan naga dari alam surga barat, lembah iblis abadi dari alam surga utara, atau gunung api penyucian dari alam surga timur? Saya juga mendengar bahwa tidak ada kekuatan sihir, kata Dong Huang Jueyi. Namun Chen Sisi nampak tidak berbicara omong kosong. Dia tanpa basa-basi dan dia langsung menggunakan kekuatan iblis magis dan energi suci di tubuhnya bergetar hebat. Seluruh tubuhnya segera menimbulkan resonansi yang kuat. Dia mengguncang kekuatan iblis magis di tubuhnya dan melesat keluar, menyerang dengan keras. Melihat itu, Dong Huang Jueyi segera mengeluarkan gas penelan yang sangat kental yang terpancar dari tubuhnya. Festival gerhana, teriak Dong Huang Jueyi. Segera 3 bola hitam muncul di sekitar tubuhnya. Dan 3 bola hitam itu tiba-tiba berubah menjadi 3 naga hitam yang mengaum. 3 roh naga hitam yang jahat itu meraung ke arah Chen Sisi. Melihat itu, kulit Chen Sisi berubah. Pada saat ini dia tiba-tiba merasa bahwa kehampaan di sekitarnya telah membeku. Nampaknya kekosongan telah memenjarakan segalanya. Dong Huang Jueyi ini menunjukkan kekuatan supernaturalnya dan dalam satu gerakan dia ingin membunuh Chen Sisi. Tidak baik, cara sihir. Boom, ekspresi Chen Sisi serius dan di matanya jejak pesona memenuhi matanya. Pada saat yang sama, kekuatan iblis magis di tubuhnya menjadi semakin kuat dan aura darah liar yang mirip dengan ras monster terisi. Ini adalah kekuatan magis dari klan monster yang diajarkan oleh rubah peri berekor 9. Dan pada akhirnya Chen Sisi berhasil memblokir serangan 3 naga hitam yang dilepaskan oleh Dong Huang Jueyi. Apa? Bagaimana dia bisa lolos? Dong Huang Jueyi nampak benar-benar kaget kali ini. Lawan mampu menghindarinya. Teknik naga hitamnya ini sangat kuat, itu bahkan tidak bisa dihindari. Tetapi orang ini benar-benar menghindarinya. Orang ini pasti bukanlah orang biasa. Sekarang giliranku, teknik pesona, kata Chen Sisi. Matanya tiba-tiba berputar dan segera napas pesona yang tak terlihat meresap. Dong Huang Jueyi hanya merasa pikirannya tenggelam, keenam inderanya menghilang, dan seluruh sosoknya sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak baik, kata Dong Huang Jueyi. Dia terkejut bahwa dia telah kehilangan persepsi tentang dunia luar. Di sisi lain saat ini Jugetsu yang berada dalam pertempuran visual juga nampak merubah ekspresinya. Ini serangan pesona. Tidak mungkin. Serangan pesona macam apa yang bisa memikat karakter seperti Dong Huang Jueyi? Tidak baik, jimat langit, teriak Jugetsu. Dia awalnya hanya ingin menonton pertunjukan dan tidak akan campur tangan. Tetapi pada saat ini, di saat-saat kritis, dia tidak dapat menahan diri lagi. Jika Chen Sisi diizinkan untuk menyerang, Dong Huang Jueyi pasti akan terluka atau bahkan mati. Dan segera jimat menakutkan di atas kepalanya tiba-tiba dilepaskan. Dalam sinar cahaya, tiba-tiba seberkas cahaya dari langit langsung menyapu ke arah Chen Sisi. Sinar cahaya ini seperti kilat dengan cepat datang ke belakang Chen Sisi dan langsung membombardir tubuhnya. Jugetsu ini sangat lihai. Dia tidak hanya menyelamatkan Dong Huang Jueyi, tetapi langsung mengincar Chen Sisi. Brengsek. Pada saat ini Chen Sisi telah memikat Dong Huang Jueyi dan dia hanya tinggal menyerang Dong Huang Jueyi untuk membunuhnya. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba merasakan krisis di belakangnya. Tidak, trik ini berbahaya. Chen Sisi segera bangun jika dia membunuh Dong Huang Jueyi. Tetapi begitu dia melakukannya, dia akan tertangkap dalam cahaya jimat ini. Dia tidak akan bisa lolos dari kematian, setidaknya dia bahkan akan terluka parah.
dan pada saat itu Qin Chen akan dalam bahaya. Oleh karena itu dia langsung berbalik. Reinkarnasi iblis hantu. Kata Chen Sisi, segera sosoknya berkedip dan tubuhnya tertusuk oleh cahaya ini. Tetapi tidak jauh dari sana sosok lain muncul lagi. Itu adalah tubuh Chen Sisi yang sebenarnya. Chen Sisi berpindah tempat dan Dong Huang Jueyi segera kehilangan pengaruhnya. Boom, kehilangan pesona dari Chen Sisi. Dong Huang Jueyi langsung terbangun. Dia mengingat adegan sebelumnya dan dia langsung berkeringat dingin. Baru saja dia hampir diperhitungkan, berpikir bahwa dia hampir mati di tangan seorang wanita. Hawa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Kakak Juge, terima kasih banyak, kata Dong Huang Jueyi. Dia berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Dia menatap Chen Sisi dengan rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa dia bisa lolos? Siapa wanita ini? Bisakah dia lolos dari serangan jimat surgawi saya? Jimat surgawi saya mengandung takdir. Begitu itu ditembakkan, siapapun dapat diselimuti dan jatuh ke dalamnya. Tetapi saya tidak menyangka wanita ini bisa membebaskan diri. Dan dia langsung bereaksi, siapa wanita ini? Kata Jugetsu, dia nampak terkejut. Tidak peduli siapa dia, siapapun yang berani menghentikan kita harus mati. Kata Dong Huang Jueyi, saat ini dia merasakan bahwa sudah ada banyak gerakan dari dunia luar. Dan ekspresinya berubah. Kakak Juge, pertarungan ini harus diselesaikan dengan cepat. Kamu dan aku akan bergandengan tangan dan langsung membunuh wanita ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Dong Huang Jueyi tiba-tiba dipenuhi dengan napas guru suci yang mencengangkan. Ini adalah jalan guru suci. Sebagai jenius surgawi pertama dari alam surga barat, Dong Huang Jueyi telah menguasai jejak jalan guru suci. Baiklah, kata Jugetsu, dia juga merasakan atmosfer di dunia luar. Dan dia tidak dapat menebak identitas Chen Sisi. Matanya dingin dan sungai takdir yang panjang muncul di sepanjang tubuhnya. Jimat yang mencapai langit di atas kepalanya segera meledak menjadi sinar cahaya yang luas. Seperti sungai hantu yang panjang meledak ke arah Chen Sisi. Boom. Bidikan kedua master ini adalah pengetahuan unik mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Chen Sisi dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, di sisi lain para master dari alam surga barat dan alam surga selatan juga nampak menggabungkan serangan mereka dan mengarahkannya ke arah Chen Sisi. 3 serangan besar datang dengan kuat dan serangan itu belum tiba, tetapi pemaksaan yang mengerikan telah melanda Chen Sisi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.